Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim lana bil khair ma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan sehat wal afiat bisa melaksanakan salat di pagi ini. Adalah karunia yang paling besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita akan melanjutkan pembelajaran tentang sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang bagaimana beliau melakukan tahannus beribadah di Gua Hira selama beberapa hari, kadang-kadang 15 hari. Beliau pulang, turun dari gunung, mengambil bekal, kemudian naik lagi, kadang-kadang sampai 20 hari. Ketika bekalnya habis, turun lagi, bawa bekal lagi, sampai begitu hingga datanglah malaikat Jibril kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba di suatu malam yang hening, di kegelapan Gua Hira pada waktu itu, di puncak gunung Jabal Nur di sekitar Ka'bah, tiba-tiba datang sesosok internal yang tidak pernah disangka-sangka oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba mengatakan, "Ya Muhammad, Iqra, wahai Muhammad, bacalah." Nabi Muhammad pada waktu itu kaget. Bagaimana enggak kaget? Di atas gunung sendirian, gelap, tidak ada orang, tiba-tiba ada sosok yang kemudian bilang kepada beliau, "Ya Muhammad, Iqra, wahai Muhammad, bacalah." Kemudian Nabi Muhammad bilang, "Ma ana biqari, saya enggak bisa membaca." Akhirnya karena Nabi Muhammad tidak membaca, didekaplah dengan sangat erat baginda Nabi Muhammad SAW. "Ya Muhammad, Iqra, wahai Muhammad, bacalah." Nabi Muhammad mengatakan, "Ma ana biqari, saya tidak bisa membaca." Sampai begitu didekap lagi, "Ya Muhammad, Iqra, wahai Muhammad, bacalah." Tetap Nabi Muhammad bilang, "Ma ana biqari, saya tidak bisa membaca." Kemudian Jibril mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Sampai di sini, ini adalah wahyu Al-Quran yang pertama kali turun kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bingung, ini siapa? Malam-malam. Bayangkan kalau kita malam-malam sendirian, gak ada orang, tiba-tiba ada yang datang. Kagetnya luar biasa. Nabi Muhammad itu begitu juga kaget luar biasa. Muka beliau pucat pasi, gemetaran. Akhirnya beliau turun, tergopoh-gopoh turun dari Jabal Nur, mengunjungi rumah beliau, pergi ke istri beliau tercinta yaitu Sayyidah Khadijah. "Ya Khadijah, zammiluni, wahai Khadijah, selimuti aku." Nabi bergetar ketakutan. Bayangkan, setelah didatangi malaikat Jibril di puncak gunung, yang kalau kita mungkin sama dengan baginda Nabi akan seperti itu. Akhirnya Nabi bilang, "Ya Khadijah, saya takut didatangi. Saya nggak tahu apa itu jin atau apa yang datang kepada saya. Saya takut terjadi sesuatu yang buruk kepadaku." Kemudian Khadijah, karena beliau adalah istri yang sangat menenangkan baginda Nabi, mengatakan, "Ya Muhammad, engkau adalah orang yang berakhlak mulia. Engkau tidak pernah berbuat jelek kepada orang. InsyaAllah Allah tidak akan pernah mencoba kamu dengan hal-hal yang buruk, tidak akan pernah menimpakan keburukan kepadamu." Akhirnya karena mereka bingung, tidak tahu siapa yang datang kepada Nabi Muhammad SAW, akhirnya mereka bersepakat untuk mengunjungi salah satu kerabat Sayyidah Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini di zaman jahiliyah termasuk salah satu orang yang berbeda dari kaumnya. Ketika orang pada waktu itu menyembah berhala, orang-orang jahiliyah, Waraqah bin Naufal
sudah kemudian mengetahui agama yang lain dan dia masuk agama Nasrani, memeluk agama Kristen. Waraqah bin Naufal yang mempunyai pengetahuan dari kitab yang dia baca, karena Waraqah bin Naufal ini selain beliau masuk agama Nasrani juga pandai membaca dan menulis bahasa Ibrani. Jadi bisa membaca kitab seperti Taurat dan lain-lain. Akhirnya Waraqah bin Naufal mengatakan, "Ya Khadijah, ya Muhammad," setelah diceritakan oleh baginda Nabi besar Muhammad kejadian di Gua Hira itu, "Ya Muhammad, yang datang kepadamu itu adalah sama yang datang kepada Musa, adalah sama yang datang kepada Isa, dia adalah namus." Jadi istilahnya di kalangan mereka namus. Namus siapa? Di orang Islam mengatakan dia adalah Jibril alaihissalam. Nah, inilah wahyu yang pertama kali turun kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Setelah turunnya wahyu pertama di Gua Hira ini, wahyu terputus dari baginda Nabi cukup lama, sekitar 6 bulan, sehingga di masa 6 bulan ini Nabi merasa bingung. Apa beliau melakukan kesalahan sehingga wahyu yang awalnya akan turun kepada beliau itu tidak jadi, sehingga beliau galau luar biasa. Bahkan diceritakan dalam riwayat, dalam sebuah hadis, dari saking galaunya Nabi, bingungnya Nabi, sedihnya Nabi selama masa 6 bulan wahyu tidak turun. Setelah surah Al-Alaq itu turun, beliau sampai dalam pikirannya ketika sudah sampai puncak gunung ingin loncat saja, dari saking bingungnya Nabi Muhammad SAW ketika wahyu selama 6 bulan itu tidak turun. Akhirnya ketika beliau berjalan di suatu hari, tiba-tiba beliau melihat ke langit sosok yang beliau ketemui di Gua Hira, tiba-tiba memenuhi langit dan bumi. Jibril datang kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan suara, "Ya Muhammad, engkau adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Melihat itu kaget lagi Nabi besar Muhammad, bergetar lagi, takut lagi, bergegas pulang ke rumahnya dan mengatakan kepada istrinya, selimuti saya. Dan akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir." Ini adalah masa antara wahyu surah Al-Alaq yang di Gua Hira sampai ya ayyuhal mudaththir ini jaraknya adalah 6 bulan penantian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah wahyu yang kemudian setelah surat Al-Mudaththir ini kemudian Quran turun sampai kemudian masa yang kita tahu selama 22 tahun itu sampai meninggalnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan alhamdulillah sampai kita baca sekarang sudah terbentuk menjadi mushaf, sudah tertulis semuanya. Apa yang bisa kita ambil hikmah atau kita pelajari dari turunnya wahyu kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW di Gua Hira ini? Yang pertama, ada sebagian orang yang membenci Islam selalu menjelek-jelekkan baginda Nabi besar Muhammad SAW, ingin merusak gambaran Islam yang kemudian dipeluk oleh umat Islam ini. Mereka mengatakan sebenarnya Nabi Muhammad itu enggak dapat wahyu dari Tuhan. Yang dia dapat itu adalah karena beliau berkontemplasi, beliau menyendiri, merenung, berpikir tentang kaumnya, akhirnya diberi pencerahan batin. Artinya beliau tidak mendapatkan dari luar, bukanlah Jibril yang datang, tetapi murni karena beliau berkontemplasi, berpikir, merenung dalam jangka waktu yang lama sehingga batinnya tercerahkan, sehingga seakan-akan beliau mendapatkan wahyu. Ini usaha dari pihak-pihak yang membenci Islam untuk kemudian mencoba mengaburkan makna wahyu ini, mengaburkan makna wahyu. Apa yang bisa kita jawab dari hal ini? Tidak benar bahwasanya Nabi mendapatkan hal itu dari hanya murni kontemplasi. Nabi Muhammad SAW dalam kisah yang kita kisahkan tadi, bagaimana beliau begitu kagetnya, mukanya sampai pucat pasi. Orang yang kemudian merenung, berpikir itu tidak akan merasakan ketakutan seperti ini. Kalau memang merasakan ketakutan, mungkin para filosof, para pemikir itu akan merasakan ketakutan, cemas.
Buktinya tidak. Orang yang melakukan kontemplasi, pemikiran mendalam selama jangka waktu tertentu tidak merasakan hal yang dirasakan oleh baginda Nabi. Ini artinya apa? Nabi Muhammad di awal itu tidak pernah menyangka, dan itu benar-benar membuat Rasulullah kaget bahwasanya beliau akan mendapatkan wahyu. Beliau akan mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak benar bahwasanya apa yang didapatkan Nabi Muhammad itu hasil kontemplasi sehingga tercerahkanlah batin beliau. Itu tidak benar. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya beberapa hal yang tidak benar atas baginda Nabi besar Muhammad SAW tentang wahyu ini, sehingga contoh yang kita sebutkan tadi itu benar-benar sudah terbantahkan dengan misalkan jarak antara wahyu pertama dan yang kedua. Wahyu yang pertama itu adalah Al-Quran. Jadi firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu adalah Al-Quran. Sedangkan wahyu yang kedua ketika Nabi Muhammad SAW melihat Jibril, itu dengan perkataan, ya Muhammad, engkau adalah utusan Allah, engkau adalah Rasulullah. Ini berbeda antara yang pertama dengan yang kedua. Jadi ada jeda waktu 6 bulan ini. Kita umatnya ini diajarkan oleh Rasulullah agar membedakan antara wahyu yang berbentuk Al-Quran dan wahyu yang kemudian berbentuk hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi wahyu itu ada dua macamnya. Ada yang bentuknya Al-Quran, ada yang bentuknya berupa hadis Nabi Muhammad SAW. Apa beda Al-Quran dan hadis ini? Kalau Al-Quran, makna dan lafadznya semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada sama sekali Nabi merubah-rubah di situ. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq disampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi murni Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala 100%. Adapun hadis Nabi Muhammad SAW itu juga wahyu kepada beliau, tetapi lafadznya beliau membuat sendiri. Beliau mendapatkan wahyu dari Allah. Lafadznya, misalkan hadis Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, sampai akhirnya. Itu lafadznya adalah baginda Nabi Muhammad SAW sendiri yang membuat. Keduanya adalah sama-sama wahyu. Artinya pada waktu awal turunnya Islam, Nabi sangat memerintahkan sahabat ini untuk menulis Al-Quran, tetapi wahyu tidak ditulis. Kenapa? Agar antara Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad SAW ini kemudian tidak ada tercampur baur. Yang Al-Quran tetap ditulis, yang hadis pada waktu itu hanya diingat oleh sahabat di pikirannya saja. Baru pada masa-masa selanjutnya kemudian mulailah hadis Nabi Muhammad SAW ini ditulis. Jadi berbeda antara hadis Nabi Muhammad dan hadis dan Al-Quran. Kemudian hikmah berikutnya, jeda antara 6 bulan ini, apa hikmahnya? Yaitu memberikan waktu kepada Nabi besar Muhammad SAW untuk beristirahat. Dikarenakan wahyu itu berat. Ketika Nabi datang wahyu itu berat, apalagi ini pertama. Beliau melihat sosok Jibril yang kemudian beliau melihatnya dengan mata beliau sendiri. Jibril menampakkan sosok aslinya, bukan berupa suara, tapi sosok yang di luar baginda Nabi besar Muhammad. Dan ini juga ada hikmahnya. Menjawab tadi tuduhan ini murni kontemplasi Nabi, ini murni pencerahan batin Nabi. Tidak benar, karena pada waktu itu dalam riwayat yang kita baca tadi, Nabi didekap. Artinya itu sosok eksternal dari luar, bukan dari Nabi Muhammad. Hadisnya jelas Nabi sampai didekap, sampai benar-benar didekap sehingga Nabi merasa balagha minni al-juhdu bahasanya. Sampai Nabi benar-benar capek atau merasa tertekan dengan dekapannya Jibril ketika turunnya. Itu benar-benar berasal dari luar. Andaikan itu adalah murni berasal dari Nabi Muhammad SAW, tidak akan ada sosok eksternal, orang yang luar yang kemudian datang kepada Nabi, mendekap beliau, mengatakan Iqra. Kemudian Nabi mengatakan ma'ana biqari. Jadi itu adalah sosok eksternal. Yang kedua,
hikmahnya tadi yang kita lanjutkan, bahwasanya masa antara turunnya wahyu pertama dan kedua jarak 6 bulan ini untuk memberikan waktu kepada Nabi agar beristirahat, agar beliau tidak kemudian merasa berat menerima wahyu, karena menerima wahyu itu berat. Dikisahkan kalau Nabi Muhammad SAW menerima wahyu ini, kadang-kadang di musim dingin beliau kepanasan, di musim panas beliau kedinginan dari saking beratnya wahyu ketika diturun. Ketika Al-Quran turun kepada beliau seperti itu. Jadi keadaannya tidak seperti biasa kalau turun wahyu. Jadi agar Nabi beristirahat selama 6 bulan itu. Kemudian ada juga beberapa tuduhan dari kaum-kaum yang membenci Islam, mengatakan, oh Muhammad itu Al-Quran yang turun ke dia itu bukan dari wahyu, dia belajar itu dari pendeta, dari Buhairah yang dulu dia pernah ketemu waktu dia sama pamannya ke negeri Syam. Ini juga tidak benar tuduhan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu belajar dari Buhairah. Yang pertama, Nabi itu adalah orang yang ummi. Ummi itu adalah tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nah, kita harus memahami sifat ummi ini dengan betul. Di zaman sekarang, kalau nggak bisa membaca, nggak bisa menulis, baik apa tidak? Tidak baik. Tapi bagi baginda Nabi besar Muhammad SAW, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, ini adalah kemuliaan. Kenapa? Karena yang menjadi guru beliau langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu wasilah baca tulis, beliau langsung dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya beliau disebutkan ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, ini kemuliaan bagi Muhammad. Dan akhirnya tidak ada celah bagi orang yang benci terhadap Islam. Oh, Muhammad ini belajar dari Buhairah. Bagaimana bisa belajar? Beliau itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Padahal Al-Quran kalau kita baca sekarang itu mengkisahkan kisah-kisah jauh Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad. Dari mana beliau, misalkan dia tulis sendiri, Nabi Muhammad bisa menceritakan sangat detail kisah Nabi Musa. Ketika Nabi Musa masih kecil dilemparkan oleh ibunya dalam sebuah peti, dihanyutkan ke sungai. Bagaimana beliau bisa tahu kisah detail Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf dilemparkan ke sumur? Dari mana beliau tahu itu? Padahal beliau tidak bisa membaca dan menulis. Bagaimana beliau tahu cerita-cerita tentang nabi-nabi sebelumnya? Jadi terbantahkanlah bahwasanya Nabi belajar dari pendeta Buhairah. Jadi ini benar-benar wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah hikmah. Kemudian ada satu hal lagi. Kita juga kadang-kadang ketika mendengar orang berceramah mengatakan hadis qudsi. Hadis qudsi. Ada Al-Quran, ada hadis qudsi. Apa hadis qudsi ini? Hadis qudsi ini adalah hadis yang disandarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang menjadi sumbernya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Nabi. Kalau hadis saja itu sumbernya Nabi berdasarkan wahyu. Tetapi kalau hadis qudsi disandarkan oleh Allah, oleh Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan dalam sebuah hadis qudsi, dan hadis qudsi redaksinya benar-benar itu menunjukkan Allah yang kemudian berbicara, tetapi berbeda dengan Al-Quran. Lain lagi. Misalkan ada sebuah hadis qudsi mengatakan, qassamtus shalah baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi salat itu antara hambaku dan antara aku dan hambaku menjadi dua. Allah membagi salat itu menjadi dua. Membagi salat menjadi dua maksudnya apa? Artinya ada salat itu yang berupa pujian kepada Allah, ada salat yang faedahnya kembali kepada orang yang salat itu sendiri. Kemudian Allah melanjutkan, idza qala al-'abdu, apabila seseorang hamba mengatakan alhamdulillahirabbil alamin hamadani 'abdi, hambaku telah memujiku. Ini untuk Allah, pujian untuk Allah. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla athna 'alayya 'abdi. Apabila seorang yang salat itu mengatakan ar-rahmanir rahim, yang Allah yang maha rahman, maha rahim, maha pengasih dan penyayang, maka Allah mengatakan athna 'alayya 'abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala maliki yaumiddin, qala majadani 'abdi. Apabila seorang hamba mengatakan maliki yaumiddin, Tuhan pemilik hari kemudian,
maka Allah mengatakan majadani abdi, Tuhanku, hambaku telah memuliakan. Kemudian wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina 'abdi. Kalau mengatakan iyyaka na'budu, wahai Tuhan, hanya kepadamu lah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami memohon perlindungan, hadza baini wa baina 'abdi. Ini antara diriku dan hambaku, wa li 'abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Kemudian wa idza qala suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Apabila seorang hamba mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, ghairil maghdubi 'alaihim, bukanlah orang-orang yang dimurkai, waladdallin, dan juga bukan orang yang tersesat. Maka Allah mengatakan hadza li 'abdi, maka aku akan memenuhi doa hambaku ini, wa li 'abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang dia tanyakan. Ini hadis qudsi. Tampak jelas di sini bahwasanya Allah yang kemudian berfirman, bukan Nabi Muhammad SAW, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbeda antara Al-Qur'an dan hadis qudsi. Kalau hadis qudsi walaupun disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia adalah hadis. Membacanya tidak berpahala, berbeda dengan Al-Qur'an yang ketika kita membacanya satu huruf dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu ashr. Maka barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah akan mendapatkan 10 kebaikan. Jadi kalau bacanya kan alif lam mim itu pahalanya 30. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun. Alif itu satu huruf, wa lamun harfun, lam itu satu huruf, wa mimun harfun, mim itu satu huruf. Jadi kalau diam-diam baca alif lam mim dapat berapa? 30. Alif lam mim yasin 50. Alif lam mim yasin toha, misalkan. Tambah lagi kaf ha ya ain shad, misalkan. Ini semua pembuka surat. Apalagi misalkan sering hadir pengajian tahlil, baca yasin, itu pahalanya sudah luar biasa membaca Al-Qur'an. Dan ini didapatkan oleh Nabi sejak dari awal beliau mendapatkan surah Al-Alaq itu sampai nanti di Madinah beliau, dan ayat yang terakhir turun adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Itu adalah ayat yang dikatakan terakhir turun selama sekitar 22 tahun. Jadi ini semua berasal wahyu daripada Allah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, yakinlah itu adalah wahyu yang berasal dari Allah, dan kita sedang membaca firman Allah, Tuhan yang memiliki langit dan bumi. Betapa agungnya Al-Quran, betapa agungnya Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi sejak dari Gua Hira ini. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, innallaha la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengadab seseorang yang di dalam hatinya terdapat Al-Quran. Kenapa mau mengadab? Lawang di hatinya yang ada adalah Al-Quranul Karim, firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat luar biasa, mukjizat sampai sekarang. Jadi kalau ditanya mukjizatnya Nabi Muhammad apa? Al-Quran sampai sekarang. Buktinya apa? Tidak ada orang yang mampu untuk mendatangkan seumpama Al-Quran. Kalau ada, buat. Yang ada dulu namanya Musailamah Al-Kadzab di zamannya sahabat. Jadi dalam Al-Quran ada surah yang kemudian mengatakan dia membuat-buat sebuah Al-Quran. Ya Musailamah, nabi palsu. Katanya kamu nabi. Setelah meninggalnya Nabi Muhammad, banyak nabi-nabi palsu bermunculan. Katanya kamu nabi, coba bacakan Al-Quran yang turun kepada kamu. Oh, baik, katanya. Apa yang dibaca Al-Musailamah? Al-filu mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu khurtum tawil wa dhailun qasir. Tahu artinya?
Ini artinya, ini Qur'annya Musailamah. Al-fil, gajah. Gajah, fil itu gajah. Al-fil, gajah. Mal-fil, tahukah kamu apa itu gajah? Lahu khurtum tawil, dia punya hidung yang panjang katanya Musailamah. Ini Al-Qur'annya Musailamah. Wa dhailun qasir, dan dia punya ekor yang pendek. Al-Qur'an kok seperti ini? Al-Qur'an kok isinya nerangin gajah? Ini enggak mungkin. Jadi sampai sekarang enggak ada orang suruh buat satu surah saja seperti Qul huwallahu ahad, enggak ada orang. Nah, jadi Al-Qur'an ini menjadi mukjizat. Kalau kita baca Quran sekarang, kita membaca mukjizat yang sangat agung, bahasa yang sangat luar biasa, firman Allah Subhanahu wa taala yang nanti ketika di surga posisi kita ditentukan seberapa banyak kita membaca Al-Qur'an di dunia. Yuqalu li sahibil Qur'an, di surga nanti dikatakan pada orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang hafal Al-Qur'an, iqra, bacalah, wartaqi, dan naiklah, warattil, dan bacalah tartil, kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana engkau membaca tartil fid dunya, fa inna manzilatak, karena posisi Anda di surga itu fi inda akhiri ayatin taqra'uha, di posisi akhir ayat membaca. Jadi semakin Anda membaca Al-Qur'an, semakin Anda hafal banyak Al-Qur'an, dibaca di surga, nanti posisinya akan membuat Anda tinggi. Karena di surga itu juga ada kelas-kelasnya, dari VIP, VVIP, dan kelas sampai kelas-kelas terbawah. Mudah-mudahan kita nanti bisa masuk ke surga bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan dari kisah baginda Nabi besar Muhammad SAW menerima Al-Quran dari pertama kali, yaitu di Gua Hira, sampai kemudian beliau ditugaskan menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala setelah wahyu terputus selama 6 bulan. Demikian bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ditanyakan terkait yang dijelaskan atau hal lain, saya persilakan. Ustaz. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dijelaskan bahwa setiap kita membaca Al-Quran dalam satu huruf itu ada 10 kebaikan. Jadi saya pernah mendengar satu penjelasan bahwa satu kebaikan itu setara dengan 500 tahun kebaikan. Jadi kalau 1 ke 2 itu adalah 500 tahun kebaikan. Istilahnya apa ya? Kebaikan juga. Jadi 1, 2, ke 3 juga begitu. Nah kalau begitu, alangkah banyaknya kalau kita istilahnya sampai selesai baca surat Yasin misalnya, atau mungkin Al-Kahfi. Nah itu berapa ratus tahun kebaikan itu kalau kita hitung dengan penjelasan yang tadi, Ustaz. Nah, apakah konsep di kita kan kebaikan itu bisa menghilangkan dosa, menghapus dosa. Jadi kebaikan-kebaikanmu itu bisa menghapus dosa-dosamu. Nah, apakah ini mujizat ini yang akan membuat kita nanti istilahnya mudah masuk surga, istilahnya begitu. Kalau kita sering baca-baca Al-Quran itu dengan pahala yang begitu banyaknya itu, nah apakah itu benar akan menghapus dosa-dosa kita? Jadi yang mungkin dosa itu kan banyak kita lakukan setiap hari, mungkin karena mata, mungkin karena membicarakan orang dan lain-lain. Nah apakah kira-kira begitu, Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih Ustaz Rasul pertanyaannya. Jadi Al-Quran itu manfaatnya banyak sekali. Selain tadi yang dijelaskan bahwasanya dia akan menentukan posisi kita di surga, Al-Quran itu memberi syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena nanti Al-Quran itu akan memberikan syafaat. Jadi syafaat penolong daripada kita. Jadi Al-Quran ini faedahnya banyak sekali. Apakah bisa menggugurkan dosa? Tentunya al-hasanat, kebaikan itu menghilangkan daripada dosa. Itu dalam konsep dalam Islam seperti itu. Ketika kita melakukan dosa, konsep dalam Islam, ikuti dengan kebaikan, karena kebaikan ini akan menghapus dosa. Kebaikan apapun, baik kebaikan kepada orang ataupun ibadah kepada Allah Subhanahu. Jadi konsepnya seperti itu. Ketika melakukan dosa, ikuti kepada kebaikan. Makanya sholat 5 waktu itu, kalau orang rajin sholat 5 waktu, seakan-akan nggak punya dosa.
Sholat 5 waktu itu adalah pemutihan, bebas pajak. Artinya apa? Dari subuh sudah sholat. Ketika kita beraktivitas, dosa itu pasti. Ngomongin orang kadang-kadang sedikit-sedikit. Orang kalau nggak mau ngomongin orang, diam saja atau orangnya bisu. Sekarang diam saja, tangannya yang ngomong. Dosa, keluar saja melihat ini. Orang selama hidup pasti berdosa. Maka ketika dia sholat zuhur, itu akan menghapus. Dari sholat ke sholat yang lain itu penggugur dari dosa-dosa. Artinya apa? Kalau begitu, orang Islam seakan-akan nggak punya dosa kalau dia sholat 5 waktu. Nggak punya dosa. Karena baginda Nabi mengatakan, apa bisa kamu bayangkan kalau di depan pintu rumah kamu ada sungai yang sangat bersih, kamu mandi 5 kali di depannya, apakah akan tersisa kotoran dari tubuh kamu? Sahabat menjawab, ya Rasulullah, tidak akan ada kotoran, mandi 5 kali sehari. Begitupun sholat itu menggugurkan semua dosa. Jadi kebaikan-kebaikan termasuk sholat ini menggugurkan dosa. Zuhur sudah sholat, ya dosa lagi apa? Sholat asar gugur lagi, hilang. Jadi kalau kita selama menjadi muslim, ini husnudzan kita, insya Allah dosa-dosa kita ini dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar ini memang harus taubat nasuha. Atau dosa besar itu apa? Membunuh, khomer, durhaka kepada orang tua, zina, dan itu dosa besar. Kalau dosa-dosa kecil yang tiap hari, insya Allah wudhu saja, kalau betul itu gugur dosa. Apalagi sholatnya khusyuk, gitu kan, sampai nangis, baca Quran sampai nangis, gugurlah semua dosa. Jadi memang secara umum semua kebaikan-kebaikan dalam Islam itu adalah menggugurkan dosa, termasuk membaca Al-Quran. Bagaimana tidak menggugurkan kebaikan? Al-Quran adalah firman Allah. Jadi seakan-akan ketika kita membaca Al-Quran, kita sedang bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penting kita untuk melakukan kebaikan selama kita hidup sebagai penggugur daripada dosa. Jadi saya husnudzan, kalau begitu insya Allah orang Islam ini nanti ya di neraka, ya katanya ulama mengatakan itu kita di neraka itu kayak cuma andaikan kita punya dosa itu kayak cuma ada yang bilang kita itu kayak jadi arang sebentar aja gitu. Jadi katanya jadi arang setelah itu ke surga. Kalau yang sholat 5 waktu yang itu insya Allah di nerakanya hanya seperti, bahkan mungkin bighairi hisab, ya tidak usah ke neraka lah kalau bisa langsung masuk ke surga. Amin Allahumma amin. Gitu. Ada yang lain? Tadi diterangkan itu istilahnya iqra bicara ya. Kemudian dari buku yang lain itu didekap itu sampai iqra bismillahirrahmanirrahim. Jadi baca sampai lengkap ya. Itu yang pertama. Apakah cuma iqra aja atau mungkin memang lengkap? Kemudian yang kedua itu kaitannya sama fuqara tadi. Dianya tahu tetapi belum syahadat gitu. Yang kedua apa? Yang kedua kenabian Muhammad itu dia tahu kalau ini Rasulullah gitu, nabi yang terakhir gitu. Tapi dia belum masuk Islam. Nah, yang saya tanyakan bagaimana posisinya ahli-ahli kitab sebelum dia bersyahadat atau mengakui bahwa Nabi Muhammad itu salah bukan Islam. Ahli kitab seperti Bukhara itu, apakah memang dia harus menunggu hidayah untuk bisa Islam atau memang walaupun ahli kitab juga percaya pada Allah gitu? Nah, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, wahyu yang pertama kali turun di Gua Hira itu 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq itu. Jadi sampai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi sampai di situ. Jadi 5 ayat saja yang turun pertama kali. Jadi ayat Al-Qur'an itu tidak turun kemudian Al-Baqarah sekaligus, Al-Imran sekaligus. Tidak. Jadi Nabi itu mendapatkannya potongan-potongan. Nanti Nabi bilang surat ini gabung dengan ayat ini, tambahkan ayat ini di surat ini. Jadi beliau yang kemudian menyuruh kepada sahabat pencatat wahyu pada waktu untuk kemudian menaruh ayat-ayat tertentu yang turun di posisinya. Dan ini tidak akan tertukar. Jadi tertib ayat itu adalah tauqifi, berasal dari panduan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi taruhlah ini setelah ini, taruhlah ini setelah ini. Gitu. Jadi
yang turun 5 ayat pertama, tidak satu surah secara full. Yang kedua, mengenai orang ahli kitab. Ahli kitab sebelum baginda Nabi Muhammad SAW, kalau dia masih mengikuti agama yang benar, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Waraqah bin Naufal, sepupunya Sayyidah Khadijah, ini memeluk agama Nasrani. Tapi agama Nasrani yang masih, jadi kan begini, agama itu sebenarnya satu, agama langit ya, agama langit itu sebenarnya satu. Yang berbeda hanya syariatnya. Nabi Musa itu menyuruh kita menyembah Allah, Nabi Isa menyuruh kita menyembah Allah, tapi syariatnya yang berbeda. Syariatnya yang berbeda. Syariat Islam berbeda dengan syariat Kristen, berbeda dengan syariat Yahudi. Tetapi mereka semuanya mengajak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau memang mereka benar dengan keyahudiannya, benar dengan kekristenannya, mereka selamat. Mereka selamat, walaupun kemudian tidak sempat menyaksikan. Tapi kalau yang Waraqah ini kemudian dia simpati kepada Nabi, karena dalam hadisnya Waraqah ini ketika datang Nabi itu sudah matanya buta, sudah sangat sepuh, dan dia tahu, ya Muhammad, nanti kamu itu akan diusir dari Mekah ini. Coba saya masih muda, saya akan tolong kamu Muhammad, tapi saya sudah tua sekarang. Waraqah sudah tua, matanya buta, sudah sangat sepuh. Kamu nanti akan diusir dari Mekah ini, karena memang berita tentang baginda Nabi itu sangat detail ditulis dalam Taurat ataupun dalam Injil. Nah, itu mereka selamat. Bahkan orang-orang yang kemudian dalam masa fatrah antara satu nabi dan nabi yang lain ada jarak, dan ini mereka tidak sampai dakwah kepada mereka ini disebut ahlul fatrah. Ulama mengatakan orang yang tidak sampai dakwah kepada mereka ini juga selamat. Artinya mereka walaupun sesat tetapi tidak ada dai yang datang, nabi sudah lama, tidak ada orang yang melanjutkan dakwahnya, maka ini orang Islam. Termasuk mungkin orang-orang yang ada di pedalaman Papua, pedalaman Kalimantan, nggak ada dai yang masuk ke hutan-hutan. Mereka tetap nyembah gunung, nyembah apa ya. Mereka adalah termasuk orang-orang yang selamat karena mereka tidak terkena taklif, karena nggak ada dakwah yang sampai kepada mereka. Begitu. Baik, saya kira cukup ya. Baik, kita akhiri dengan membaca doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita, menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruman. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا صلاة ولا رضا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.